Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Mahdalena, Prodi Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya dari kelas Q dengan NIM 2203010358. Di sini saya akan membuat bagaimana caranya merancang jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jaringan komputer. Saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, setelah itu saya sudah membuat terlebih dahulu rancangannya. Langsung saja kita klik file, terus open. Nah, terus masukkan yang UAS Jarkom tersebut. Kemudian open. Sudah nampil ya. Kita zoom out dulu. Nah, sebelum menjelaskan tentang cara pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang topologi. Topologi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada topologi ring, topologi bus, topologi tree, topologi hierarki, dan topologi star. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan topologi tree, yang mana topologi tree ini adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Nah, itu penting untuk mengenali karakteristik utama topologi tree. Yang pertama terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. Yang kedua, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Yang ketiga, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Yang terakhir, komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Yang pertama ada kelebihan topologi tree, yaitu topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar, berbeda dengan topologi star dan ring yang kurang cocok digunakan. Yang kedua ada pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Terus, pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Lalu, jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Terakhir, memiliki manajemen data yang sangat baik, dikarenakan komunikasi dilakukan secara point to point. Selanjutnya, ada kekurangan topologi tree. Yang pertama, backbone sebagai simbol utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus. Dikarenakan jika terjadi kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian, hub merupakan hal penting lain yang harus diperhatikan. Sebab, jika terjadi kerusakan pada sebuah hub, maka jaringan yang berada di bawahnya akan terganggu. Kemudian, pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan topologi tree. Yang pertama ada kelebihan topologi tree, yaitu topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar, berbeda dengan topologi star dan ring yang kurang cocok digunakan. Yang kedua, ada pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Terus, pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah.
Lalu jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Terakhir, memiliki manajemen data yang sangat baik, dikarenakan komunikasi dilakukan secara point to point. Selanjutnya, ada kekurangan topologi tree. Yang pertama, backbone sebagai simbol utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus. Dikarenakan jika terjadi kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian, hub merupakan hal penting lain yang harus diperhatikan. Sebab, jika terjadi kerusakan pada sebuah hub, maka jaringan yang berada di bawahnya akan terganggu. Kemudian, pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Salah satu router sebagai router utama ataupun router yang paling penting untuk sebuah jalur dalam lancarnya topologi yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan router 1 ini sebagai router utama atau router yang paling penting. Nah, sebelum melanjutkannya, kita ubah dulu IP address-nya. Kita klik, lalu ke config, terus klik fast ethernet. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan jangan lupa on-kan ya. Kenapa saya mau memakai IP address 192? Karena menggunakan IP kelas C, yang mana IP kelas C itu mulai dari 192 sampai 223. Nah, di sini saya membawa 192. Jadi IP address-nya 192.168.10.1 dan on-kan. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan router statik. Kita langsung saja klik dulu IP address dalam fast ethernet yang 0/0 ini. Kita klik, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa on-kan dulu. Kemudian klik fast ethernet 0/1, masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu on-kan. Pada setiap PC dalam sebuah jaringan, langsung saja kita klik salah satu PC, lalu ke desktop, kemudian klik IP configuration. Nah, lalu masukkan IP address-nya. Saya memasukkan IP address yaitu 192.168.20.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.20.1. Kenapa saya membawa IP address yang 20.2? Karena network yang ini adalah 20. Lalu kemudian default gateway-nya saya membawa 20.1 karena di sini jaringan pada router yang ini yang 01, yaitu 192.168.20.1. Nah, lalu masukkan ke setiap PC pada jaringan. Begitupun pada PC yang lain, caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan jaringan DHCP. Pertama-tama kita klik dulu routernya, kemudian klik config, lalu kita lihat, lalu klik pas ethernetnya, lalu langsung klik PCI, kemudian kita konfigurasikannya dengan menggunakan CLI. Service DHCP, dan enter. Enter. Nah, langsung saja kita klik salah satu visinya. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kita klik, nah di sini kamu saja. Nah, ini sudah sukses. Begitupun pada visi yang selanjutnya. Di sini saya sudah mengubah ke DHCP dari statik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel atau wireless. Langsung saja kita klik routernya dulu, kemudian ke fast ethernetnya kita masukkan dulu IP addressnya, yaitu 192.168.10.10. Subnet masknya 255.255.255.0, lalu on-kan. Begitupun ke pas ethernet 0/1. Untuk cara menghubungkan PC ke access point, kita buka dulu PC-nya, kemudian ke physical. Nah, di sini kita off-kan dulu tombol yang merah ini, kemudian kita ganti oleh adapter wireless, kemudian on-kan lagi, kita close. Nah, di sini sudah terhubung wireless ke access point dari PC yang barusan kita ubah. Nah, langkah selanjutnya kita coba kirim pesan dari jaringan yang ini ke DHCP.
kita tunggu, coba lagi. Nah, di sini udah sukses. Kemudian kita coba lagi dari DHCP ke wireless. Nah, di sini sudah sukses. Jadi semua jaringan ini sudah terhubung semua dan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web server. Nah, web server sendiri ini berfungsi untuk cara menampilkan website pada salah satu PC yang ada pada jaringan. Caranya kita buka dulu servernya, lalu klik service ke HTTP. Di sini ada indeks lalu edit. Nah, di sini saya sudah mengeditnya terlebih dahulu. Kemudian save. Nah, cara untuk menampilkan web tersebut, kita panggil saja IP address yang ada pada web server. Nah, terus kita coba di salah satu PC. Klik desktop, lalu ke web browser. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah nampil. Kita coba lagi di wireless. Caranya sama kayak tadi. Topologi tree, yang dimana topologi tersebut merupakan gabungan dua topologi jaringan, yaitu topologi start dan topologi bus. Terdapat sebuah simpul atau kabel utama yang berfungsi sebagai penghubung utama seluruh jaringan yang ada, dan hub sebagai pusat kontrol atau pusat komunikasi yang membawahi jaringan yang ada di bawahnya atau hierarki jaringan. Oleh karena itu, topologi jaringan ini cocok sekali digunakan untuk jaringan berskala besar karena memiliki banyak keuntungan seperti pengembangan jaringan, identifikasi kerusakan, manajemen data, dan lain sebagainya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.